tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dan untungnya Jawa Barat boga bapak aing lucu. Resep lucu. Bener Pak, kamu lagi kaji anjur datang tadi. Akang ngupingkeun pidato KDM. Terang KDM. Kang Dedi man. Kamari keur pembukaan musabaqah bahasa Al-Qur'an. Para ustadz, para menteri, Prabowo pasti terkejut ya teman-teman melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Banyak sekali para ulama membicarakan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi yang mana luar biasa ya teman-teman. Ya para ustadz pun sampai ini benar, Kang Deddy itu benar, pemimpin benar ya. Dan anehnya di Bogor ada bupati yang nggak nurut sama kebijakan Kang Deddy, malah membuka tambang. Dan gimana kalau banjir? Dan kemarin Bogor banjir ya. Coba kita lihat ya pidato Kang Deddy Mulyadi di Bogor, dan luar biasa ya teman-teman. Maka talqin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talqin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin. Kesadaran kolektif yang kedua, setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek untuk membeli motor curian itu, maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Ehep yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Bang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu, dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun.
ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan, dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung, tidak saya dukung. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad mereka. Mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini, juga tidak boleh semacam itu. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan aku akan menarik kuat untuk maju, jika aku di belakang aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Adapun disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk karena urusannya adalah bantuan sosial ya tadi itu, bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Maka boleh demikian nih, tujuannya benar. Kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuaya atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan, seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anak bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, padahal biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah indahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu. Harapan kami, karena vasektomi ini adalah pasti ulama akan berbicara, seperti halnya kalau seorang pemimpin bicara tentang medis, tak tahunya menurut ahlinya juga tidak sesuai, pasti para dokter berbicara. Maka alangkah indahnya setelah itu merapat, kemudian kita diskusikan apa solusinya agar kehamilan kelahiran bisa dirapikan. Kalau dulu istilahnya keluarga berencana, tentunya dengan cara yang tepat, yang bagus, tanpa harus melakukan sesuatu yang berbenturan dengan syariat. Terheboh ayeuna teh pamimpin ku Allah Subhanahu wa taala dibere ka Indonesia. Nu begitunya ahna khusus ka warga Jawa Barat nu bisa ngajadikeun contoh ada pamimpin-pamimpin Indonesia anu sebenarnya mah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi teh namun ditarik ulur sesuai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ieu sesuai sakumaha cek Kanjeng Rasul, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas, hamba anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala teh anfa'un nas linnas, mere manfaat ka manusia, untuk manusia. Lain saeutik jalma nu dibantuan ku Gubernur Jawa Barat, lain saeutik jalan nu dihadean ku Gubernur Jawa Barat. Wa abdulul a'mal idkharus surur alal qalbil mu'mini yattaridu anhu ju'an. Jeung cek Kanjeng Rasul teh pangutama-utama pagaweannya eta adalah nyenangkeun hatena jelema mukmin, yattaridu anhu ju'an, ketika jelema mukmin lapar, ketika masyarakat lapar, ketika masyarakat teu boga beas, ketika masyarakat teu boga minyak, tah aya sosok pamimpin anu meresolusi begitu luar biasa. Lain bae solusi, tetapi ketika manehana materina dibikeun kabeh kanu ngajadi masyarakat kana jelema mukmin, tah eta teh pamimpin anu afdholul a'mal, pangutama-utamana pagawean jelema anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Kabuktian jadi Mulyadi kumaha henteu deuleu dina konten-kontena lah cenah dengan ukur saukur konten, tapi saukur konten ge kanyataan ini teu
boga beas geus baraha minggu dibere beas. Aki-aki teka beli beas, dibelikeun beas. Kumaha henteu na afdalul a'mal idkhalu surur alal qalbil mu'min yaturidu an hujuan. Tah. Kuduna dicontoh ku urang. Dilajengkeun deui hamba nu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala teh au yasifu anhu qurban. Ketika boga kasusah ieu teh kasusahna dileungitkeun. Warga Jawa Barat pajak motor, kamari pajak motor, bahkan angkot bae dibere duit ku Kang Deddy Mulyadi supaya ulah beroperasi ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Kumaha teu bagerna nu ketika nyiar nafkah hese jeung lebaran, nu ketika nyiar nafkah nu begitu pusing-pusing jeung meulikeun anak pakaian can meuli baju, begitupun sarua pamajikana, tapi datanglah sosok Deddy Mulyadi mere uang tunjangan anu begitu luar biasa. Tanya yaksifu anhu qurban, mereka begitu luar buka susah dileungitkeun susahna. Awiyak dilahu dainan. Nah iyalah nomor terakhir jalma anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mukmin, ketika orang Islam ngabogaan hutang dilunaskan ku manehanana. Lain saleutik jalma nu boga hutang, hutang Bang Emok, hutang naon bae didatangan ku Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilunaskeun. Begitunya ahna mata ilah ngajadikeun contoh, ngajadikeun pamimpin-pamimpin di Indonesia contohan, berlomba-lomba untuk hal kebaikan, lain gogor-gowokan nyalah-nyalahkeun, lain gogor-gowokan nu kos kieu teh permasalahan teu setuju dina hal nu positif bae ge nu kuduna diilukeun. Waduh, aing ajengan eleh euy Akang ngupingkeun pidato KDM. Terang KDM. Kang Deddy mah kamari keur pembukaan musabakoh bahasa Al-Qur'an. Diayakeun musabakoh tilawatil Qur'an teh. Sabenerna mah lain tujuan menang nomor. Teu penting juara hiji, juara dua penting. Nu penting nama ya makna Al-Qur'an arayana hate jelema. Loba kejadian Quran katalar tapi teu apal makna Quran, sehingga laku papalimpang jeung Quran. Quran katalar ari solokan kotor. Eta papalimpang jeung Quran. Quran dibaca apalun ayat tertulis, dibaca ayat Allah tertulis, tapi hamparan makna Al-Quran ya dunia teu dibaca. Illegal logging terjadi atuh saat cai teh nu rugi tukang nyawa jeung perikanan. Manehna untung hungkul dituaran we tangkal kai di gunung teh. Mataku ini tutup cenah. Entak cek KDM aing manuan kantor. Da aing mah gubernur rakyat, erek mapai imah rakyat we aing mah. Jadi kebijakanna teh hasil survei mapai ka masyarakat. Nih jeung naon eta tuang jeung uyah di Caian. Waduh, rakyat aing aya nu kieu cek KDM. Ka supir, KDM minta duit, ayeuna mobil duit aya. Cik meuli dahareun cek tah bere. Maser dibere. Atuh-atuhun, da teu apalin gubernur kan. Ujang nuhun. Rona palin gubernur mah ngadeg-deg gitu. Mutak bajuna terpati alus. Ka bisi sieunneun jelema. Ieu mah orang ngeteng ka boy dieu dipake. Atuh rakyat teh ngahodon. Teu sederhana we. Eta amal Al-Quran teh sebenarnya mah kan. Ngaca we hungkul juara hiji kan ka masjid tar. Cek KDM iya teh gara-gara ngaji Qur'ana teu disurau. Baheula mah ngahejah disurau ku ajengan di papatahan. Anu ajenganna teh daharna ge sakapeung. Ikhlas teu dibayar ku gubernur. Nya teu manfaat cenah ilmuna. Beda jeung Masjidil Haram. Waduh geus ka dieu. Imam na geto maca Quran ditalar ngahaluang aing ge ngarti da gajina gede.
Imam eta mah di imahan, digaji ratusan juta bener kan? Di mobilan, dikawal. Ngerti aing mah tak getol ke imam mana na. Tapi eta eueuh nu mayar di kampung anu tajung lagi sedengdek ya. Eta nu barokah mah. Waduh aing ajengan eleh euy si yang seri kan? Ku aing dionang isukan mah yang nyaho. Sina ngobrol. Wah, ya kitunya Kang. Hiji gajah namanya kan. Ditanya ti katalar Johar Makmun jerumiang ge pabeli. Tapi kunaon eta bisa kadinya hatena kan. Nah gitu. Ieu dunya teh hamparan makna Quran kabeh. Quran ditalar, illegal logging berjalan. Sampahnya rocokan, maka gubernur mah ngajleng karena sampah. Eta ngajleng teh mana Quran di situ nyawa. Hari urang Quran katalar solokan nyocokan masjid butrak betruk. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya yang mana pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan para ustadz pun menanggapi Kang Deddy positif teman-teman ya. Alhamdulillah Kang Deddy begitu luar biasa, dan ya harus kita dukung, harus kita support ya, karena gubernur seperti Kang Deddy cinta kepada rakyat dan luar biasa ya teman-teman. Jarang seperti ini ya, jarang sekali ada gubernur seperti ini. Dan Buya ya Masya Allah ya, menanggapi Kang Deddy begitu luar biasa. Dan banyak para kiai yang lain yang alhamdulillah ya menanggapinya positif ya teman-teman, luar biasa ya. Dan ya kita harus manut kepada kiai yang benar ya teman-teman ya. Dan semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Itu dia teman-teman pidato dari Gubernur Jawa Barat dan tanggapan dari para ustadz tentang Kang Deddy. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.